Kaji pemikiran-pemikiran Kiai Hajar Dewantoro ini banyak ya. Tapi kali ini kita tidak akan membahas semuanya. Kita coba telaah saja beberapa dan kemudian coba kita korelasikan dengan masa kini kira-kira. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran ini misalkan ya, bagaimana Kiai Hajar Dewantoro dulu sudah memikirkan bagaimana pangkal kehidupan siswa kita itu mereka harus berdasarkan dan tidak boleh tercerabut dari kebudayaannya. Mereka menjadi anak-anak yang dengan kemampuan kognitif yang baik, namun tetap mencintai kesenian, tetap mencintai budaya-budaya mereka sendiri. Yang kedua, misal di sini kita ambil ini saja. Dalam pendidikan itu harus dapat memerdekakan. Mereka bisa berdiri sendiri. Barangkali konsep kekinian ini sama dengan konsep metakognisi ya. Bagaimana siswa-siswa kita mampu kita hantarkan mereka menjadi anak-anak yang berpikir tentang bagaimana cara mereka berpikir, belajar bagaimana mereka belajar sehingga mereka menjadi individu-individu yang mampu mengatur dirinya sendiri dengan sangat baik sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Coba yang lain, item-item yang lain. Ini item-item bagaimana menggali dari pendidikan yang ada di Indonesia, yang ada di Jawa, dan kemudian disarikan, diinfiltrasikan ke dalam pendidikan. Ini jelas bagaimana memasukkan nilai-nilai ke dalam pendidikan. Baik, coba kita lihat sekarang bagaimana internalisasi dari pendidikan-pendidikan dan pemikiran pendidikan dari Kiai Hajar Dewantoro itu sampai ke Finlandia. Coba kita lihat ini ya. Di Finlandia itu mereka memiliki standar pendidikan yang proporsional. Nah, ini juga sama. Coba kita cek nih. Ini dan terkait dengan standarisasi, Kiai Hajar Dewantoro pun juga sepakat dengan itu. Sebaiknya itu kita janganlah menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak diseragamkan. Biar kita tidak menghasilkan pola pikir yang sama. Kita kan mau mereka itu berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kira-kira begitu yang dikemukakan oleh Kiai Hajar. Kemudian kesetaraan. Nah, barangkali dulu Indonesia itu yang bisa sekolah hanya orang-orang yang memiliki pangkat dan berpunya saja, tapi kemudian Kiai Hajar Dewantoro membuat banyak sekali sekolah yang kemudian memberikan hak dan kesempatan yang sama bagaimana mereka untuk bisa mengembangkan kemampuannya. Kemudian pendidikan yang lain yang diterapkan di Finlandia adalah tidak adanya standarisasi yang kaku. Bagaimana anak-anak itu sekolahnya itu sudah di taman, kan istilahnya taman siswa ya. Sekolahnya Kiai Hajar Dewantoro ada taman dewasa, ada taman siswa, taman dewasa. Nah, beliau menyebutnya taman. Anak-anak akan tumbuh berdasarkan kemampuan kodratinya dan mereka unik. Masing-masing orang tidak sama. Janganlah kita mengubah padi menjadi jagung. Janganlah kita minta ikan untuk naik pohon, barangkali sekarang begitu ya. Anak-anak harus bermain. Nah, ini konsep-konsep yang dibawa dan kemudian diterapkan di Finlandia dan mereka sekarang mendapatkan hal yang luar biasa dari manifestasi yang mereka lakukan itu. Baik, akhir dari diskusi kita kali ini adalah bagaimana kita sebenarnya secara bersama-sama bisa mengembalikan persekolahan yang kita termasuk di dalamnya entah sebagai pendidik, calon pendidik, sebagai dosen atau guru menjadi taman yang menyenangkan bagi siswa-siswa kita. Nah, ini PR kita bersama. Nah, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu underestimate dengan kemampuan kita ya. Kita punya kemampuan yang luar biasa. Indonesia menurut pemetaan global memiliki kurang lebih kapasitas berinovasi yang baik di atas Selandia Baru. Kemudian lebih baik daripada Irlandia, kecermatan konsumen lebih baik daripada Brasil, setara dengan Brasil dan lebih baik daripada Rusia, Turki, dan Brunei. Kemudian beban regulasi pemerintah kita setara dengan Luxembourg. Barangkali nilai-nilai ini yang diajukan ini bisa menjadi nilai tambah kita. Begitu banyak sekali inovasi yang ada di tempat kita yang lahir dari seluruh penjuru Indonesia, yang dimulai entah itu oleh pendidik, oleh siapa saja,
Yang ini kalau kita praktekkan, kita bertukar praktek baik, best practice, ini akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk kita dan Indonesia. Ya, kita mampu. Jadi kita bisa secara bersama, sekolah bisa kondusif, guru mampu memberikan penyemangat, organisasi profesi yang suportif terhadap guru maupun dosen, pemerintah yang suportif terhadap bidang pendidikan, industri yang mampu berkontribusi, warga yang sangat tahu bagaimana pendidikan itu berjalan, dan orang tua yang peduli itu akan sangat mendukung bagaimana kita menghasilkan lulusan yang mandiri, siswa-siswa yang berkepribadian luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.